Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta MPLS SMK 10 November Tambun Selatan di tahun ajaran 2021-2022. Bapak ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta MPLS yang nantinya insya Allah kalian semuanya akan menjadi siswa-siswi SMK 10 November jika sudah melewati masa-masa pengenalan lingkungan sekolah. Perkenalkan, sebelum Bapak menyampaikan materi terlebih dahulu, nama Bapak sangat simpel sekali, Pak Rohman. Bapak di sini akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah. Bapak juga insya Allah akan merangkap atau dipercaya untuk sebagai pembina kesiswaan di SMK 10 November Tambun Selatan ini. Sebelum kita ke materi tentang tata tertib sekolah, ada beberapa hal yang tentunya kita harus tahu dulu kenapa sih harus ada tata tertib. Sebenarnya bukan hanya di sekolah saja. Tata tertib itu di semua lembaga ada. Coba kalian lihat atau kalian mungkin juga kalau mau masuk ke perusahaan atau mau masuk ke lembaga-lembaga lainnya, tentunya mereka punya tata tertib. Ada yang memang secara langsung ditampilkan baik di media yang memang cetak ataupun tentunya ada yang tersembunyi atau kita tidak tahu, tapi untuk tingkat manajemen mereka tahu bahwa di lembaga itu punya tata tertib. Apa sih fungsinya tata tertib tersebut? Nah, ini kan kalau kalian mungkin hanya melihat sepintas, satu contoh, kenapa ya sekolah itu kok bagus gitu, murid-muridnya baik, ramah, rapi, guru-gurunya juga rapi, ramah. Apa mereka terbentuk begitu saja? Kan tentunya tidak. Nah, disitulah mungkin akan baru kita mengetahui, oh itu fungsi daripada tata tertib. Nanti Bapak akan menjelaskan, ya terutama khususnya di materi tata tertib sekolah ya. Di rumah pun kalian sebenarnya harusnya punya tata tertib. Siapa yang megang tata tertib itu sebenarnya? Ayah dan ibu. Mereka lah yang membatasi. Oh kalian jam segini harus ke sekolah, jam segini harus makan, jam segini harus sholat. Nah itu kontrolnya kan orang tua. Coba kalau seandainya tidak ada pengingat atau tata tertib di suatu lembaga atau di suatu perusahaan, ya mungkin tidak akan membantu jalan kelancaran kegiatan tersebut. Tapi kita akan membahas lebih mengkerucut. Untuk kali ini yang kita bahas adalah tata tertib sekolah. Untuk garis besarnya, biasanya di sekolah itu yang pertama adalah tentang kehadiran. Kehadiran ini berkaitan dengan waktu. Waktu kapan kalian sebagai siswa harus mulai belajar kalau sekarang ya. Kalau tahun sebelumnya, kapan kalian harus datang ke sekolah? Jam berapa kalian harus tiba di sekolah? Jam berapa kalian harus ada di kelas? Jam berapa kalian harus istirahat? Kalau sekarang karena memang daring, pelajaran jarak jauh, kalian harus standby. Kapan harus standby di HP kalian atau di laptop kalian untuk mengikuti pembelajaran daring? Ya, waktu persiapan. Nah, kalian harus tepat. Oh, seandainya mulai MPLS ini jam 7. Berarti jam setengah 7 kalian sudah siap. Sudah siap berpakaian rapi. Sudah siap di depan laptopnya atau di depan atau menggunakan HP-nya. Kira-kira nanti tugasnya apa ya? Ini waktu ya, berkaitan dengan kehadiran kalian mau mengikuti apa sih? Harus tepat waktu. Karena kalau tidak, contoh, kalian misalnya atau alumni kita ada yang mau tes kerja, dia dipanggil jam 7, datang jam 8, berarti tidak tepat waktu. Tentunya ada konsekuensi. Tadi ya, ada di situ keterlambatan, akhirnya ada konsekuensi dari tata tertib itu sendiri. Jadi kalau untuk siswa, kalian yang sederhana saja. Kalau kalian
sudah ditentukan oleh sekolah. Kalian mulai daring sampai jam 7 sampai dengan jam 12 ikuti. Sisanya adalah kalian waktu mungkin kembali lagi ke masa-masa kalian istirahat di rumah. Nah, ini waktu belajar. Nah, kalau di sekolah tentunya kalian sudah dipaparkan. Kalian di sekolah waktunya belajar seandainya jam 7, istirahat jam setengah 10, masuk lagi jam 10, selesai istirahat lagi jam 12, sampai jam setengah 1, masuk lagi sampai yang jam 2, kalau yang satu shift ya. Kalau kita 10 November masih pakai 2 shift, jadi belajar dari jam 7 sampai dengan jam setengah 1, nanti yang siangnya jam 1 sampai dengan jam setengah 6 sore. Ya, jadi tata tertib itu yang Bapak bagi tadi pada umumnya adalah satu tadi kedatangan kalian untuk waktu ini diatur. Waktu kalian belajar kapan, waktu belajar istirahat kalian kapan, waktu kalian bebas kapan. Demikian juga Bapak Ibu gurunya. Ya, mereka tidak semena-mena, mereka juga diatur, terikat oleh aturan tata tertib yang ada di lembaga sekolah tersebut. Contoh, Bapak Ibunya harus siap juga hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar, jam 7 kurang 15, untuk mempersiapkan kalian akan belajar materi apa. Kemudian jam keberapa Bapak Ibu akan mengajar. Mereka akan datang 15 menit sebelum. Jadi semuanya sudah keterkaitan. Kalian rajin, Bapak Ibu gurunya tidak tepat waktu, tidak akan terjadi pembelajaran yang bagus. Ya. Jadi semuanya harus ada kerjasama antara tadi sama dalam arti hal mematuhi tata tertib dalam ketepatan waktu. Yang kita bahas di sini adalah tadi untuk kegiatan pembelajaran. Begitu juga kalian mungkin di rumah atau dengan temannya janji jam sekian mau ketemu. Kalau seandainya kalian terlambat, ya, itu kan tentunya akan mengecewakan. Itu masalah kehadiran dan juga tentunya waktu yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, biasanya di sekolah itu apa sih tata tertib yang umumnya? Yang kedua adalah kalian berpakaian. Kadang kalian bisa menilai pakaian teman kalian ada yang bagus badannya, tapi kok pakaiannya kecil ya, sengaja atau memang kenapa ya? Nah, kalian bisa menilai. Ada yang badannya kecil, suka pakainya yang longgar. Ini pakaian bervariasi. Tentunya yang benar adalah sudah ada ketentuan di tata tertib itu, pakaian standar. Standar putri seandainya memakai jilbab, lengannya panjang, memakai gesper, bajunya dimasukkan, memakai rok panjang, memakai sepatu model MB atau Warrior. Nah, itu saja dilaksanakan. Tentunya tidak akan mempersulit kalian. Tapi kalau kalian sudah ditentukan seperti tadi, ternyata memakai jilbabnya yang ada motifnya lah, pengen inilah. Berarti bukan keinginan sekolahnya untuk mematuhi tata tertib itu tidak ada nantinya. Jadi selain kalian harus memperhatikan tadi waktu, pakaian juga tentunya sudah diatur. Jangan sampai melenceng. Karena kalian bukan mau apel. Karena kalian mau belajar di suatu lembaga yang memang di situ punya tujuan. Tujuan kalian belajar untuk apa sih? Atau hanya untuk ketemu dengan cowok atau ceweknya saja. Itu harusnya jadikan motivasi, bukan jadi utama. Utamanya adalah belajar, memperoleh ilmu dan juga pengalaman serta kemampuan, skill kalian nantinya harusnya. Kalau itu harusnya dijadikan motivasi saja. Mau ketemu teman saya yang cantik, mau ketemu teman saya yang ganteng, mau ketemu Bapak Ibu guru yang baik, mau ketemu Bapak Ibu guru yang ini. Nah, itu harusnya jadikan motivasi. Tapi intinya ilmunya. Ilmu yang kalian dapatkan itu nantinya bisa berguna tidak sih untuk diri sendiri tentunya, untuk orang lain. Nah, karena tujuan dari belajar itu kan
Yang kalian tidak bisa menjadi bisa. Kalau kalian sudah bisa kan tentunya bermanfaat enggak ilmunya. Kalau enggak bermanfaat kan sayang ya. Jadi kembali lagi kepada yang kedua, tetap seragam. Makanya kalian mengikuti saja dimanapun kalian berada. Contoh kalian pun mungkin pada saat di SMP atau ada kakak kelas kalian sudah bekerja, oh mereka pakai seragam, nggak ada kok yang neko-neko. Ada, kalian lihat karyawan ini pakaian seragamnya, nggak ada. Mereka patuh terhadap tata tertib. Nah kalau tidak coba, nggak akan terlihat kompak. Yang satu celananya ketat, yang satu longgar. Dilihatnya nggak bagus. Karena mereka nggak patuh terhadap aturan atau tata tertib. Ya, itu jadi yang pertama tadi kehadiran tata tertib biasa di sekolah itu yang paling utama yang soal oh ini siswanya terlambat terus, oh ini siswanya rajin. Yang kedua pakaian akan menjadi nilai tersendiri. Oh siswa ini bagus nih pakaiannya rapih, datangnya tepat waktu, udah punya poin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Nah, walaupun sekarang ini kalian mungkin tidak beradaptasi langsung dengan teman-teman di sekolah ataupun dengan lingkungan sekolah, setidak-tidaknya memberikan gambaran atau memberikan kontribusi terhadap sekolah kalian. Oh, sekolah saya di sana letaknya nih. Ya, kalau kalian di sekolah kan gampang. Bagaimana sih Pak merawat lingkungan? Gampang saja, kok sederhana. Cuma kalian membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas yang ada di sekolah, itu kalian sudah bagus. Nah, tapi kalau kalian sudah iseng-iseng coret-coret di tembok, iseng-iseng bercanda tapi ternyata naik ke kursi ke meja rusak. Nah itu kan sudah tentunya melanggar daripada untuk nantinya tata tertib di lingkungan sekolah, kalian sudah mencemari atau merusak ya. Jadi lingkungan sekolah ada apa aja sih di lingkungan sekolah ya? Ada fasilitas tempat duduk, ada WC, ada kelas, ada kursi, ada meja. Nah, tentunya itu harus dirawat. Kenapa? Karena kalau itu dalam kondisi baik, yang akan nantinya menikmati juga ya kalian sebagai siswa-siswi dan juga Bapak Ibu guru. Walaupun mungkin kalian hanya 3 tahun lah, atau ada yang mau 4 tahun kali sekolah di Senop 4 tahun, nggak apa-apa sih buat kita sih 4 tahun gitu. Tapi kan tentunya buat kalian malu ngulang lagi, entah ngulangnya di kelas 1, di kelas 2 atau di kelas 3. Apa mau seperti itu? Ya, jadi yang ketiga adalah tadi yang Mbak bilang lingkungan sekolah. Kalau kalian lingkungan sekolah, tinggal kembali kepada diri kalian. Nah, disitulah nanti kalian akan terlihat, oh si ini mah karakternya begini, ini begini. Sehingga pada saat di lingkungan sekolah, dia bisa tidak menjaga lingkungan sekolah itu agar tetap bagus keadaannya. Yang keempat, selanjutnya estetika atau etika dan sopan santun kalian. Yang tadi Bapak bilang, itu akan mempengaruhi dan akan menjadi poin buat kalian selama sekolah. Jika, nah ini lebih cenderung kepada kalau kalian mungkin tatap muka ya. Kalau kalian secara daring, kita untuk penilaian estetika atau etika ataupun sopan santun mungkin masih belum ini. Kalau kalian berpakaian rapi, ternyata kita hanya komunikasi lewat daring, bisa saja kalian masih menahan diri. Tapi begitu pada saat sudah di sekolah, wow, kalian urakan dengan temannya, oh kadang punya kegiatan atau kata-kata yang tidak baik. Nah, mungkin kalau di sekolah kita baru bisa menilai kalian itu estetikanya atau etikanya baik atau sopan atau tidak. Itu sih poin-poin yang kadang sederhana, tapi menjadi nilai untuk kalian nantinya, baik untuk di depan guru, di depan teman-teman kalian, ya, ataupun tentunya di nanti kalian kalau seandainya sudah kelas 2 atau mau PKL di depan mungkin pembimbing kalian di perusahaan. Jadi estetika, etika kalian dan sopan santun itu menjadi modal juga. Selain kalian mungkin punya nilai yang bagus dan juga punya skill. Ada anak yang mungkin secara kemampuannya tidak ada,
tapi sopan, jujur, pakaiannya rapi. Udahlah, biarin kita terima saja nih seandainya PKL di sini. Mereka menilai dari itu saja, belum kepada kemampuan. Ini anak bisa komputer enggak? Ini anak bisa berbicara komunikasi dengan sesama tidak? Ya. Jadi tata tertib yang nantinya akan mempengaruhi kalian pun di kelas. Kalau seandainya mengolok-olok temannya atau ibaratnya mungkin mengejek terlalu berlebihan, akan kembali lagi kepada tadi konsekuensi. Apa sih hukumannya buat anak yang membuli atau mengolok-olok? Tentunya membuat temannya takut, tidak nyaman. Nah, ini termasuk diatur. Berarti kita harus punya estetika yang bagus. Yang sebelumnya mungkin di SMP, kalian punya kegiatan yang bercanda, saling tumpuk-tumpukan, saling tonjok lepak kepala sembarangan, dirubah sehingga nanti etika kalian sudah mulai membaik dan paham, ternyata ini. Tapi kalau kalian masih tetap dilaksanakan kan berarti masih cenderung orang akan menganggap etika kalian kurang baik, sopan santun kurang baik. Terus perkembangan untuk menuju ke arah lebih baiknya mana? Jadi sekolah itu kalian nggak dapat apa-apa, cuma naik tingkatannya naik, tapi untuk pendidikannya tingkah lakunya nggak ada perubahan. Sayang sekali gitu. Ya, makanya kan sekarang ini orang mungkin kalau untuk punya kemampuan, yang pintar juga sudah banyak contohnya. Tapi kalau yang sopan, yang etikanya baik sudah berkurang, nah ini berbahaya. Orang lewat di depan orang tua, profesor, udah tegak aja gitu tanpa permisi, apa itu kayak ini? Budaya Indonesia. Nah, tentunya kan tidak. Kita sebagai budaya Indonesia kan ya sopan, santun, permisi lah. Atau seperti apa. Nah, jadi itu harus diperhatikan juga karena nanti dampaknya adalah kepada tadi konsekuensi kalian sebagai siswa melanggar poin apa ya, kalau tidak sopan, etikanya tidak baik, kata-katanya ya tentu akan mempengaruhi terhadap tadi untuk penilaian-penilaian. Kemudian yang selanjutnya adalah ini sebenarnya tanggung jawab orang tua ya, berkaitan dengan biaya sekolah, administrasi sekolah. Ya, ini tetap diatur. Kadang suatu sekolah punya misi, mau membangun apa, mau mengembangkan apa, butuh biaya, butuh modal. Ini tentunya diatur. Paling lambat orang tua kalian harus bayar ini di bulan ini, di bulan ini. Nah, itu diatur, ada aturannya, bayar administrasi sekolah. Nah, di kita kadang kontrolnya harapannya tiap bulan rutin, sudah ada itu aturannya. Setiap tanggal 5 minimal. Tapi kontrol secara umumnya biasanya di 3 bulan. Tapi kalau memang orang tuanya atau kamu mengingatkan, ini udah bulan akhir nih Bu, masih ada tanggungan biaya. Nah, bagus, berarti kan secara tata tertibnya berjalan dengan lancar. Itu yang perlu kalian ketahui, poin apa saja sih di sekolah yang mencakup tata tertib yang menyangkut diri saya dan juga mungkin orang tua. Ya, itu administrasi sekolah. Yang terakhir, nih biasanya di sekolah ini ada kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kalian nanti punya kemampuan diri atau sudah pernah atau kalian punya mau mencoba mengeksplor atau menunjukkan mau punya pengakuan, kalian bisa nanti untuk di 10 November ada taekwondo, saya udah pernah juara, udah pernah ini, nanti kalau ada kejuaraan saya mau ikut lagi, daftar ikut di sana biar nanti kemampuan kalian diakui, karena kalau kalian sudah juara mungkin akan diakui oleh orang lain ya. Saya seandainya punya keahlian merakit mesin ini, saya ngambil jurusan TKR.
Jika nanti memungkinkan ada ekstrakurikuler yang otomotif, nah kalian mau mengembangkan diri, silakan. Kalian sudah bisa menciptakan suatu mobil yang kreatif, bikinan mungkin 10 November ya, silakan. Oh, sederhana aja, saya mah yang biasa-biasa aja. Saya bisa futsal, saya bisa voli, saya bisa ini, silakan ikut. Oh, saya mah peringkat 1 nih, kalau belajar gampang kayaknya ini. Nanti pada saat ada mungkin olimpiade tentang pelajaran normatif adaptif, kalian bisa ikut. Jadi kegiatan seperti tadi tentunya akan mempengaruhi penilaian kalian dalam sekolah. Tentunya akan menjadi nilai plus. Oh, si A aktif mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga poin kalian nanti tidak akan mengalami ibaratnya, oh cenderung nih anak kurang baik. Kalian nanti cenderung kepada siswa yang dianggap punya prestasi. Kalau dalam yang poin terakhir, oh siswa ini berprestasi. Karena yang Bapak perhatikan adalah kalian punya prestasi, tapi estetikanya kurang. Ada, ya. Coba deh kalau kalian lihat teman-teman kalian. Teman kalian punya skill futsal, tapi dalam berbicara dalam sopan santun tidak kurang kan? Nah, itu sebetulnya harus disesuaikan. Karena yang Bapak bilang tadi, tata tertib itu apa saja sih? Apakah cukup dengan tadi kita punya sopan santun? Ya tidak, ada lagi. Harus berpakaian rapi. Apa cukup lagi? Masih ada lagi. Apa? Harus tepat waktu. Masih diatur. Di tata tertib itu berkaitan keseluruhan. Ibaratnya tata tertib itu adalah rambu-rambu kita hidup di suatu lembaga. Kalau di rumah ya tata tertib di rumah kita patuhi, orang tua kita sebagai kontrolnya. Ya. Jadi penjelasan singkat dari Bapak tentang tata tertib sekolah tentunya ini menjadikan motivasi kalian. Kalau memang nanti belajar masih daring, usahakan kalian tetap tepat waktu. Kehadiran persiapan belajarnya sudah siap. Kalaupun pakaiannya ditentukan menggunakan apa, gunakan seragam dengan baik. Jangan mentang-mentang merasa, santailah di rumah aja, siapa yang mau melihat. Tentunya nanti akan kita minta, mana dokumen kamu pada saat pakai seragam. Coba pembelajaran secara Zoom. Ternyata masih ada yang pakai kaos. Berarti tidak patuh terhadap tata tertib. Tentunya guru yang akan detail akan menilai, oh si ini pakaiannya ini, berarti penilaiannya berkurang. Oh, etikanya pada saat pembelajaran ini ngomongnya kemana, ngaur atau segala macam. Nah, juga mengurangi. Ya, jadi Bapak berharap kalian sebetulnya semuanya sudah tahu dan paham tentang tata tertib sekolah. Tapi lebih senang kadang kalian mengikuti ego kalian masing-masing. Saya sukanya celana pensil, pengennya dibuatnya celana itu. Padahal sekolah menentukan model biasa lurus celananya, biar kompak. Kalian harusnya datangnya sekolah tepat waktu, sengaja diundur-undur mampir dulu karena ada temennya, biarin kalaupun terlambat dihukum bareng-bareng. Nah ini yang akan menjadi salah. Tapi kalau orang yang memang tidak punya teman atau rombongan yang negatif, mereka menjalani sesuai dengan aturan sekolah, itu akan lancar-lancar saja. Insya Allah akan berjalan lancar kehidupannya. Ya, coba deh. Seandainya kalau berkendaraan tidak ada rambu-rambu lalu lintas, ya mungkin tingkat kecelakaan akan lebih banyak. Ya, ini yang perlu kalian renungkan dan juga camkan. Oh, kenapa sih pentingnya tata tertib itu? Kegunaannya apa sih? Ya. Ya, kalau seandainya tidak ada tata tertib, tentunya mungkin yang negatif-negatif akan lebih menjadi dominan. Tentunya itu tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah yang daripada positif, prestasi, akhlak siswa makin membaik, sopan santunnya ada. Bukan nanti malah satu contoh yang berpakaian sembarangannya banyak.
yang tukang berkelahinya di setiap sekolah ini malah meningkat. Bukan itu yang kita harapkan. Ya, jadi kepada khususnya siswa-siswi yang nantinya akan bergabung bersama kami SMK 10 November, kalian sudah mau beranjak menjadi sekolah menengah tingkat kejuruan atau lebih tinggi lagi, tentunya level ilmu kalian pun harus lebih tinggi, tingkat kesopan santun kalian pun harus ditunjukkan lebih tinggi, bukan makin rendah. Segala semua pemahaman apapun tentang diri kalian terhadap suatu pelajaran harusnya lebih cepat dan tinggi lagi. Kalau kalian hanya biasa saja dan bahkan lebih menurun dari SMP, bahkan lebih cuek dan terhadap diri kalian sendiri, ya betapa sayangnya. Ya, suatu kehidupan tentunya kita ingin hidup lebih baik, bukan hidup lebih buruk atau bahkan paling buruk. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Padahal semuanya bisa terjadi akibat karena kalian adalah lalai dan juga tentunya terhasut oleh teman-teman kalian. Ini yang jangan sampai terjadi. Kalian berpikir, kemudian kalian renungkan dan kalian telaah dengan secara ilmiah. Bukan hanya ikut, oh menurut teman saya begini. Oh, kalian sudah dewasa. Ya. Jadi pahamilah apa yang memang kalian sudah dapatkan ilmunya. Ada juga kadang Bapak Ibu guru pun tidak sepenuhnya. Ada yang suka mungkin ada kurang baik, ya jangan dilakukan. Ya. Kalian sudah bisa menyaring, tapi jangan juga bertentangan. Ini baik, disangkanya tidak. Nah, kalian kan memberikan pertentangan pada hal yang baik, itu yang salah. Itu saja mungkin materi dari singkat dari Bapak. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat dan Bapak sekali lagi mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang paling utama adalah ayo tanamkan dalam diri kalian semangat dan juga nantinya harus ada perubahan yang betul-betul lebih bagus, bukan lebih buruk. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.